Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati kelas 7 Pondok Pesantren Husnul Khatimah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terbaik dan kondisi terbaik yang walaupun pada saat ini Allah masih memberikan kita ujian dan qadarullah di semester 2 ini kita masih belajar secara daring ataupun masih PJJ. Insya Allah itu tidak menyurutkan semangat kalian dalam menuntut ilmu dan kami pun di sini masih bersemangat insya Allah memberikan kalian ilmu yang insya Allah bermanfaat nantinya. Mudah-mudahan niat baik kita ini dicatat oleh Allah dan kita masih semangat dalam belajar. Insya Allah selama di semester 2 ini kami akan membersamai lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia khususnya dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dimanfaatkan ataupun bisa memberikan efek positif nanti ke depannya. Dan pada semester ini kami ucapkan terima kasih kepada anak-anakku, santriwan dan santriwati yang kemarin selama 1 semester ke belakang sudah semangat, sudah memberikan energi positif kepada kami walaupun masih online belajarnya, tapi itu menjadi penyemangat untuk kami. Mudah-mudahan kita pun semangat di semester 2 ini. Yang penting kalian sudah berusaha, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memperlihatkan dulu, nah ini ada apa sih Bu dengan pulpen dan kertas? Apa hubungannya dengan materi kali ini? Kemudian ini satu lagi, wah kok ada amplop dan kotak pos, ada apa nih? Insya Allah ini ada hubungannya dengan pembelajaran kali ini. Ya insya Allah kita akan masuk kepada pembelajaran mengenai surat. Oke, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan mengenai surat. Di antaranya ada surat pribadi dan surat dinas. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dulu, orang berkomunikasi itu melalui surat. Menggunakan kertas, menggunakan pena, ataupun menggunakan yang yang masih ada bulu, bulu angsa atau bulu ayam yang seperti itu. Kemudian juga mengirimkannya melalui kotak pos, di amplop, kemudian di kotak pos, masukkan ke sana, baru dikirimkan. Jadi tidak seperti saat ini yang canggih ketika kita mengobarkan sesuatu, cukup menekan jari-jari kita di layar handphone, nanti akan tersambar beberapa menit kemudian sampai. Tapi orang zaman dulu, sebelum ada kotak pos, mungkin dulu kita pernah mendengar ada yang namanya merpati pos menggunakan burung gitu ya. Dan itu akan sangat lama sekali. Tapi apa? Sampai sekarang surat pun masih juga digunakan. Tapi bukan hanya untuk berkomunikasi antara orang satu dengan orang lainnya ataupun dengan pihak satu dengan pihak lainnya. Tapi lebih kepada hal-hal surat pribadi yang seperti apa gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada teknologi tapi surat pun tetap tidak ditinggalkan. Memasuki apa itu surat pribadi atau surat dinas, kita harus tahu dulu apa sih surat itu. Nah, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak kepada pihak lain. Jadi, yang tadi Ibu sampaikan sebelumnya itu merupakan sarana komunikasi juga untuk menyampaikan informasi ataupun pesan. Kita ingin menyampaikan pesan kepada orang lain tentang hal ataupun tujuan kita. Gitu ya, kalau zaman dulu karena tidak ada handphone, jadi ketika mau mengabarkan misalnya coba kita tanya kepada orang tua kita ataupun misalnya kakak kita, apakah mereka punya sahabat pena? Nah, atau yang seperti di film Upin Ipin ya, kalau teman-teman suka menonton itu ada sahabat pena. Jadi mereka saling berkabar, bertukar informasinya melalui apa? Melalui surat gitu ya. Itu adalah salah satu sarana komunikasi juga bertanya kabar. Kemudian bisa juga sarana komunikasi yang lain bukan hanya bertanya tentang kabar, tapi misalnya untuk satu lembaga kepada lembaga yang lain itu nanti masuknya ke surat dinas ya. Yang penting intinya itu menyampaikan informasi. Kemudian yang selanjutnya, fungsi surat itu untuk apa? Yang pertama, dokumentasi tertulis. Jadi, dokumentasi itu tidak hanya dalam bentuk foto. Kalau foto cekrek gambar gitu ya. Kalau misalnya fungsi surat yang pertama, dokumentasi tertulis itu, jadi ada tulisan kita ada secara tertulis didokumentasikan. Contohnya misalnya seperti surat perjanjian. Ketika kita membeli misalnya kita membeli
tanah atau membeli rumah, di sana ada surat perjanjiannya. Itu dalam bukti apa? Dalam bukti tertulis, walaupun tidak tulisan tangan ataupun diketik, itu sama namanya dokumentasi tertulis. Yang kedua, alat pengingat untuk objek yang sudah terlupakan, gitu ya. Kalau kita sudah mendokumentasikannya secara tertulis, insya Allah itu akan menjadi pengingat untuk kita. Gitu. Kalau misalnya di handphone itu kan kalau sudah chatnya terhapus ya sudah, tidak ada rekam jejaknya. Tapi kalau misalnya di surat itu ada ada apa? Ada bukti tertulisnya sehingga apa? Menjadi pengingat untuk kita. Yang ketiganya apa? Bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi dan lain-lain. Misalnya kalau dalam organisasi ada bukti sejarahnya. Oh iya, saya pernah berorganisasi di sini. Kemudian saya pernah membuat surat-surat ini, tinggal dilihat saja arsip-arsipnya. Kemudian yang terakhir menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan tanggungan. Itu kan dalam surat juga, seperti itu. Nah, sampai di sana tadi pengertian dan fungsi surat dapat dipahami ya, Nak ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk yaitu ke surat pribadi. Apa itu sih surat pribadi? Nah, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain untuk kepentingan pribadi. Namanya pribadi berarti isinya hal-hal pribadi. Tidak ada hubungannya dengan orang luar ataupun tidak ada hubungannya dengan orang kedua, ketiga, tapi hubungannya antara saya dengan dia misalnya. Itu hubungannya hubungan pribadi. Jadi menyampaikan saya ingin menulis surat kepada teman yang ada di Bandung ataupun di Jakarta. Itu ingin apa? Ingin curhat misalnya menuliskannya. Itu adalah disebutnya surat pribadi. Kemudian, nah di sini apa saja sih ciri-ciri surat pribadi? Yang namanya pribadi berarti itu menyangkut masalah pribadi, bukan masalah orang luar gitu ya. Yang pertama, ciri yang pertama yaitu isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar dan lainnya. Itu yang pertama. Jadi isinya menanyakan apa? Say hello kepada teman kita yang di Jakarta. Misalnya teman kita bernamanya Anissa. Anissa apa kabar? Bagaimana keluarganya? Bagaimana sekarang sekolahnya di sana, di tempat yang baru? Nyamankah teman-temannya seperti apa? Atau hal-hal lainnya. Kemudian menggunakan bahasa santai tapi sopan. Walaupun surat pribadi, tapi bahasanya tetap harus sopan. Jangan menggunakan punten gitu ya, maaf, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya. Kemudian yang ketiganya ragam bahasanya tergantung penerima surat. Atau misalnya bahasa surat untuk ibu beda dengan bahasa surat untuk teman. Jadi disesuaikan. Ketika kita ingin bertukar kabar, misalnya kita tidak ingin mengirim surat kepada teman, tapi ingin berkabar kepada ibu kita. Misalnya ibu kita masih menggunakan alat komunikasinya bukan handphone, tapi surat ya. Bahasanya juga disesuaikan ragam bahasanya. Kalau untuk ibu seperti apa, kalau untuk teman seperti apa. Kemudian yang paling pentingnya juga tidak menggunakan kepala ataupun kop surat. Itu ciri dari surat pribadi. Dapat dipahami Kak sampai sini? Setelah kita tadi memahami apa itu surat pribadi, sekarang kita akan masuk ke dalam surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah surat yang ditulis oleh perseorangan, oleh seseorang atau lembaga, baik seseorang kepada lembaga ataupun dari lembaga, kepada siapa? Baik kepada perseorangan ataupun kepada lembaga lain untuk kepentingan dinas. Nah, yang menulis itu boleh seorang oleh perseorangan atau boleh juga lembaga dan boleh mengirimkannya kepada dari lembaga ke perseorangan atau dari lembaga ke lembaga lainnya. Tapi urusannya tentang urusan kedinasan atau pekerjaan. Jadi bukan urusan pribadi. Dapat dibedakan ya antara pribadi dengan dinas di pengertiannya. Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-ciri yang pertama dari surat dinas ialah yang pertama isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Nah, jadi isinya berkaitan dengan apa? Dengan organisasi resmi. Berarti kalau misalnya kalian misalnya di pondok kemudian dapat surat dari lembaga, misalnya dari pondok ke orang tua, yaitu isinya apa? Isinya berarti yang bersifatnya resmi karena dikeluarkannya dari pondok. Itu misalnya undangan apa ataupun pemberitahuan apa dari pondok kepada orang tua.
Yang keduanya menggunakan bahasa yang baku dan efektif. Apa itu bahasa baku dan efektif? Bahasa baku itu menggunakan bahasa yang memang sudah ada di dalam EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi menggunakannya bukan enggak, tapi tidak. Itu adalah bahasa baku. Kemudian efektif. Apa itu efektif? Bahasa efektif itu adalah bahasa yang ringkas dan jelas. Jadi tidak bertele-tele. Jadi langsung kepada tujuan permasalahannya apa. Jadi tidak bertele-tele kemana-mana, tidak kita kalau misalnya ketujuannya ke A langsung ke A gitu. Kemudian yang ketiganya menggunakan kepala ataupun kop surat. Ini yang membedakannya. Kalau tadi surat pribadi tidak pakai kop surat, kalau surat dinas ataupun surat resmi menggunakan kop surat karena yang mengeluarkannya langsung dari lembaganya ataupun dari instansi milik dia sendiri. Nah, seperti itu. Dapat dipahami kah antara surat pribadi dan surat dinas? Nah, itu perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Alhamdulillah, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai surat itu apa, fungsinya untuk apa, kemudian surat dinas, surat pribadi, beserta ciri-cirinya. Insya Allah, pertemuan selanjutnya nanti akan dijelaskan mengenai struktur surat, kemudian contoh surat seperti apa antara pribadi dan dinas, beserta dengan strukturnya insya Allah. Jadi, terima kasih sudah menyimak pembelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang tidak paham, boleh langsung ditanyakan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.